Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para dosen penilai uji kinerja PPG Kemenak Mata Pelajaran Umum. Perkenalkan, saya Mariati, mahasiswa PPG dalam jabatan Kemenak Mapel Umum tahun 2025 dari LPTK Universitas Negeri Makassar dengan NIM 25900495033, program studi bimbingan dan konseling. Hari ini saya akan melaksanakan praktek layanan individual di MTSN 8 Tanah Laut dengan topik mengurangi perilaku membolos. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ayo silakan masuk. Nah, silakan duduk. Nah, bagaimana posisinya, sudah nyaman? Iya, nyaman Bu. Ya, silakan. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, baik ya. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya, apakah kamu sebelumnya pernah ke ruang BK? Belum Bu. Belum pernah. Nah, di sini sebelum itu Ibu memperkenalkan diri dulu ya. Iya. Nama Ibu Mariati. Nah, Ibu di sini tugasnya sebagai guru BK. Nah, guru BK itu tugasnya itu membantu masalah. Misalkan ada siswa yang mengalami kesulitan atau masalah, ya. Nah, terus di sini, Ibu mau tanya, nama kamu siapa? Nurul Habibah. Nurul Habibah. Kelas berapa? Kelas 9C. Kelas 9C. Nah, ini Nurul Habibah. Ini tadi sedang belajar? Iya Bu. Iya. Nah, jadi di sini kita mengadakan tahap untuk bimbingan konseling. Nah, di sini sebelumnya itu tujuan konseling di sini yaitu untuk mencari atau menyelesaikan masalah lah. Nah, jadi sebelum itu Ibu memperkenalkan dulu atau menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan konseling, ya. Nah, di sini konseling individual. Nah, konseling individual itu adalah proses pemberian bantuan kepada siswa yang sedang mengalami permasalahan. Nah, di sini tujuannya untuk memberikan solusi atau menyelesaikan masalah yang dihadapi. Jadi, selain itu di dalam konseling itu ada yang namanya asas. Nah, ada asas-asas yang harus kita sepakati, ketahui lah dalam pelayanan ini. Nah, yang pertama itu ada yang namanya asas kesukarelaan atau sukarela. Nah, di sini Nurul Habibah, apakah terpaksa datang ke ruang Mika? Tidak Bu. Tidak. Iya. Nah, jadi itu merupakan contoh kesukarelaan. Jadi tidak ada paksaan dari siapapun. Nah, Habibah datang ke ruang BK ini. Nah, terus selanjutnya asas kerahasiaan. Nah, kerahasiaan itu Habibah di sini bebas mengeluarkan unek-unek atau masalah yang ada pada Habibah. Jadi jangan merasa takut misalkan rahasianya itu bisa ketahuan orang lain, ya kan? Atau ketahuan dari yang kelas-kelas lain. Jadi tidak perlu takut karena di sini dijamin kerahasiaan dari konseling. Nah, terus selanjutnya asas keterbukaan. Nah, di sini asas keterbukaan menyampaikan permasalahan yang sedang dihadapi apa. Jadi sampaikan aja, jangan malu lah atau merasa takut gitu. Jadi tidak usah malu, jadi terbuka lah gitu. Nah, terus kalau yang terakhir itu ada namanya asas kegiatan. Asas kegiatan ini jadi selama melaksanakan kegiatan, dimulai itu dari merencanakan, terus menerapkan aksi dalam pemecahan masalah. Nah, di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada Bu. Nah, tidak ada, berarti sudah paham. Nah, di sini untuk waktu, nah di sini juga bimbingan layanan konseling individual ini ada juga waktu lah
untuk waktunya kita di sini melakukan layanan kurang lebih 30 sampai 40 menit. Nah, jadi kita sepakati itu untuk menjalankannya dengan baik ya. Nah, ini untuk sebelum memulai layanan konselingnya kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mudah-mudahan dengan doa tadi layanan kita hari ini berjalan dengan lancar ya. Nah, di sini Ibu mau tahu ini sejauh ini apa yang Habibah lakukan sehari-hari. Saya sering membolos. Saya malas dalam belajar karena merasa kesulitan dan bosan dalam belajar dan kurang motivasi belajar. Jadi merasa bosan ya kalau setiap pelajaran. Nah, di sini biasanya kalau membolos itu jam pelajaran keberapa? Pertama atau yang kedua atau semuanya? Kadang satu pelajaran membolos dan kadang dalam pelajaran. Seluruh. Ya. Jadi dari awal sampai akhir pembelajaran. Ya. Oh iya. Nah, terus memangnya ada pelajaran yang tidak kamu sukai? Bahasa Inggris karena saya susah mengerti. Iya. Jadi ada pelajaran yang tidak kamu sukai karena susah dimengerti. Iya. Nah, di sini baiklah kita akan melaksanakan tahap konseling, yaitu menggunakan teknik itu namanya WDEP ya. Nah, WDEP di sini Habibah di sini ibu dengar dari wali kelas Habibah katanya sering membolos ya, terus menurutmu apa yang sebenarnya kamu inginkan dari sekolah ini? Saya sebenarnya cuma pengen bebas, nggak mau tertekan sih Bu, tapi ya saya juga pengen naik kelas Bu dan mendapatkan nilai yang baik. Jadi kamu itu cuma bosan, jadi pinginnya itu juga ingin nilai yang baik. Oke. Nah, terus di sini jadi kamu ingin merasa lebih bebas. Iya Bu. Lebih bebas tapi ingin bisa naik kelas dan mendapatkan nilai hasil yang baik, begitu ya? Iya Bu. Oh iya. Nah, di sini sekarang kita lihat apa yang kamu lakukan selama ini. Kalau jam pelajaran biasanya kamu ngapain? Kadang saya keluar kelas dan juga nongkrong di warung Bu. Kamu kadang keluar kelas dan nongkrong di warung. Iya. Itu yang sering kamu lakukan kalau merasa bosan. Iya. Iya. Nah, coba kamu pikir, apakah dengan sering membolos itu bisa membantu naik kelas dan mendapatkan nilai yang baik menurutmu? Kayaknya enggak sih Bu, malah bikin ketinggalan pelajaran. Oh iya. Nah, jadi menurutmu apakah membolos itu mendekatkanmu ke tujuanmu yang atau malah menjauhkan? Menjauhin sih Bu. Menjauhin. Nah, kalau begitu, apa rencanamu supaya lebih dekat dengan tujuanmu, tapi tetap bisa merasa lebih nyaman di sekolah? Mungkin saya coba tetap masuk meskipun bosan. Kalau udah nggak kuat, saya ke ruang BK aja daripada keluar sekolah Bu. Iya, itu ide yang bagus ya. Jadi rencananya mulai minggu ini kamu berkomitmen ya, berkomitmen hadir di kelas, dan kalau ada masalah atau bosan kamu datang ke sini. Bisa begitu? Bisa Bu. Iya, baik. Nah, sekarang kita catat tentang rencana komitmen. Nanti kamu tanda tangan sebagai komitmenmu
Nah, ibu siapkan mendukung kamu ya. Iya Bu. Nah, sekarang ini kamu bisa isi ini kontrak komitmen konseling individu. Nah, kamu isi sesuai keinginan kamu. Nah, terus perilaku kamu selama ini. Nah, hasil evaluasi terus rencana kamu. Rencana kamu ke depannya bagaimana? Nah, jadi di sini isi keinginan. Ya, tulis silakan keinginannya apa aja. Ini hasil evaluasi ya.
mulai hari ini saya berkomitmen untuk apa yang kamu lakukan menjadi lebih baik. Terus apa lagi komitmennya? Udah? Udah, Bu. Nah, ini Habibah sudah menulis komitmen ya. Nah, sekarang silakan Habibah baca. Bacakan komitmen yang pertama apa? Saya ingin tetap naik kelas dan lulus dengan nilai baik, tetapi juga ingin merasa nyaman di sekolah. Terus selanjutnya yang kedua, Saya sering membolos dengan cara keluar sekolah saat pelajaran, nongkrong di warung. selanjutnya Saya menyadari bahwa dengan sering membolos, saya ketinggalan pelajaran, nilai turun, dan tujuan saya untuk naik kelas akan sulit tercapai. terus yang terakhir itu rencana. Nah, rencananya untuk kedepannya apa itu? Pertama apa? Yang pertama, tetap masuk kelas walaupun merasa bosan. Yang kedua, jika merasa ingin keluar kelas, saya akan datang ke ruang BK, bukan membolos. Terus Yang ketiga, mengurangi main game pada jam pelajaran dan menggantinya dengan kegiatan positif. iya. Nah, jadi ini Habibah sudah membuat komitmen. Nah, jadi komitmen ini harap dilaksanakan dengan baik ya, supaya apa? Supaya masalahnya bisa
atasi. Nah, di sini juga ibu di sini akan membantu Habibah, yaitu menyediakan ruang BK itu untuk Habibah misalkan mau istirahat sejenak, nah, terus ada tempat sebagai tempat bercerita ya, ketika merasa bosan atau tidak semangat belajar. Nah, jadi nanti bisa ke ruang BK. Nah, selanjutnya nanti ibu akan mengecek perkembangan Habibah secara berkala ya. Nah, di sini Habibah bisa tanda tangan dulu. Ya, terima kasih. Nah, sekarang ibu juga tanda tangan ya. Ini komitmen antara Habibah dengan ibu ya. Nah, di sini bisa Habibah yang megang atau ibu ya. Nah, kalau Habibah yang megang ini bisa dilihat apa perencanaannya ya. Nah, terus selanjutnya ini ada yang ditanyakan dulu? Tidak ada, Bu. Tidak ada, berarti sudah jelas ya, sudah paham. Nah, selanjutnya ini ada LKPD ya, LKPD yang harus kamu isi. Nah, ini bisa kamu isi LKPD-nya, bagaimana di sini perasaanmu setelah mendapatkan bimbingan, jadi bisa diisi di situ. Terus ini mulai ini dijelaskan tindakan yang akan dilakukan setelah mengikuti layan ini.
terima kasih Habibah Iya. yang telah mengisikan lembar kerjanya. Nah, di sini kita selanjutnya itu bagian penutup. Nah, di sini apa yang bisa kita simpulkan dari kegiatan kita ini? Setelah mendapat bimbingan, saya menjadi lega dan yang awalnya mengganjal di hati kini tidak lagi. Ya, jadi tidak lagi ya yang awalnya mengganjal, ini sudah plong ya. Nah, terus refleksinya kalau untuk perasaannya apa? Perasaan yang Habibah rasakan setelah kegiatan layanan ini? Ya, setelah mendapat bimbingan ini, saya merasa senang dan lega karena mendapat solusi. Ya, jadi sudah merasa senang ya kan karena mendapat solusi. Ya, kiranya ini sudah cukup ya layanan kita hari ini. Nah, jadi kita akhiri dengan mengucap alhamdulillah. Nah, di sini untuk selanjutnya nanti kita bisa jadwalkan kembali ya untuk mengetahui apakah dengan cara yang kita rencanakan ini akan berjalan dengan efektif ya. Nah, jadi mudah-mudahan ini membuat Habibah menjadi lebih baik lagi ya kan. Nah, jadi Habibah itu harus bertanggung jawab dengan apa? Dengan komitmen yang telah dibuat tadi ya. Nah, di sini ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada, Bu. Tidak ada, jadi jelas ya. Paham ya. Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan, marilah kita mengakhiri ini dengan berdoa ya. Jadi silakan berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, alhamdulillah ya sudah selesai hari ini. Sekarang Habibah bisa kembali beraktivitas kembali, belajar ya. Silakan. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.